daya tarungnya, emosinya, faktornya akan menurun. Jadi ya memang saya ablak-ablakan aja teman-teman. Untuk masalah rawatan ya sesuai yang saya rawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55 pada burung faktor rendah, yaitu salah perawatannya. Faktor rendah itu akan sulit gacor, terutama pada musim hujan. Banyak kendala yang kita hadapi saat musim hujan ya teman-teman. Burung jarang gacor, ngembang, khusus yang tipe dingin. Pada burung tipe dingin ini memang membutuhkan penjemuran yang kuat, baik terendah, sehingga untuk menaikkan emosi itu butuh rawatan yang khusus. Apalagi pada musim hujan, seringkali kayak cuaca ini lagi mendung, kita nggak bisa jemur, burungnya ya tentu akan ngembang. Extra fooding yang kita berikan tetap terlalu banyak, itu sangat pengaruh pada performa burung. Saya biasanya untuk faktor yang rendah teman-teman itu ya harus mengurangi porsi app. Misalkan harian kita setting 5 pagi 5 sore, atau pemberian UH tiap hari misalkan 3 atau 5, itu ya sangat pengaruh pada burung saat musim hujan. Terkendala burung biasanya itu kebanyakan karena cuaca ya dingin, nyekukru, itu sangat beda banget dengan tipe-tipe yang panas. Jadi perawatannya sebenarnya lebih rumit tipe dingin teman-teman. Tapi yang saya suka tipe dingin itu mudah stabil, dalam arti di lapangan dia tidak terlalu resiko cabul ya jarang untuk tipe dingin, karena yaitu tadi suhu tubuhnya nggak terlalu panas, atau pada burung metabolismenya itu lambat, jadi pencernaannya lambat, suhu tubuhnya ya nggak begitu panas. Ini sangat bermanfaat lagi pada teman-teman, itu bisa memberikan extra fooding mengurangi. Jadi biasanya 55, saat musim hujan itu bisa diberikan 44 itu teman-teman. Untuk jangkrik bisa diberikan pakan jahe atau kencur seperti itu, tapi ya jahenya jangan tiap hari, misalkan seminggu 3 kali ataukah 2 kali, itu sangat bermanfaat sekali. Hal lain yang kita lakukan pada saat musim hujan untuk tipe burung yang faktor rendah itu yaitu pengumbaran. Teman-teman tahu kan pengumbaran? Kalau saya itu jarang sekali, kecuali tipe-tipe yang terlalu panas, itu saya umbar hanya saya masukkan saja. Tetapi untuk burung yang faktor rendah itu memang harus kita umbar speed. Kalau saya ya, jangan samakan pada burung yang sudah jadi atau orang yang beli jadi, itu sesuai rawatannya. Kalau burung masih bahan, saya biasa memang speed teman-teman, tapi hasilnya ya memang maksimal. Di video saya sebelumnya itu sudah ada burung yang saya rawat itu ya juara-juara ya, karena pola saat bahan itu saya speed, baik muda hutan, baik burung yang ternaan, itu saya speed teman-teman, agar tujuannya burung itu menaikkan pada emosi burung tersebut, sehingga emosi akan terbentuk. Ini sangat cocok saat musim-musim hujan. Pada burung murai batu tipe dingin, kalau kita kan tiap hari kalau hujan apa-apa kan perlu pengerodongan ya teman-teman. Jadi ya perlu adanya pengurangan extra fooding 1 ekor. Kalau saya gitu pagi sore misalkan segitu ya 4, atau bisa ditambahi ulat Hongkong teman-teman. 3 pagi ini sangat penting teman-teman, karena pada burung yang kita kerodong terus, burung jarang kita keluarkan, atau kita jarang umbar, ini berisiko burung ini akan makin gembung, akhirnya protein dan sebagainya gizinya terlalu menumpuk, kurang gerak pada burung, ini ya berisiko. Jadi kesalahan yang paling banyak itu di situ. Jadi burung akhirnya
nanti mau lomba ya tidak tampil. Sebenarnya maksimalkan umbaran itu jauh lebih bagus, dan pemberian vitamin itu sangat perlu. Saya tekankan lagi, untuk Vitacik itu adalah vitamin yang benar-benar menurut saya itu paling bagus lah, vitamin yang untuk keseharian atau seminggu 2 kali saat musim hujan, atau 3 kali atau seminggu sekali, agar burung ini tidak mudah sakit teman-teman. Nah teman-teman, ya begitulah rawatan untuk tipe dingin, ya memang harus dikondisikan dengan kondisi pada burung tersebut. Kalau ada panas ya dijemur meskipun bentar atau diablak itu saat, atau bisa diterapi juga, terapi hujan itu juga sangat bermanfaat untuk burung, baik faktor tinggi maupun faktor rendah, sehingga melatih mentalnya pada burung tersebut itu sangat penting. Tapi kita sebagai perawat ya harus jeli teman-teman, kondisi ini pada burung yang tipe dingin seperti ini, ngembang atau gembung, itu kita harus melihat apakah burung ini kondisi kelebihan extra fooding saat musim hujan, ya harus dikurangi. Tapi pengurangannya jangan banyak-banyak, nanti ngedrop. Misalkan biasa 5 jadi 4, terus ditambahi lagi hulat Hongkong. Misalkan tiap pagi saat musim hujan ya dingin 3 atau 4 ya pagi gitu ya nggak apa-apa, atau pagi sore. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi lebih mengkondisikan pada burungnya sehingga tetap untuk lomba itu masih bisa, tetapi ya main itu tadi extra fooding, UH-nya ditambahi, atau menjelang lomba itu akan merubah settingan beda lagi dengan settingan yang waktu kita jemur kenceng. Itu sangat merubah pola rawatan. Jadi ya sangat, ya itu tadi tipe dingin resikonya ya seperti itu kendalanya. Tapi kalau tipe panas itu beda lagi. Kalau musim hujan top performanya ya tetap hampir-hampir stabil. Beda kalau tipe dingin, kendalanya di saat musim dingin atau musim hujan. Tapi ya kembali lagi kepada teman-teman gimana ngerawatnya burung. Memang burung yang belum jadi itu beda sekali dengan rawatan burung yang sudah jadi. Saya tekankan lagi, jangan disamakan. Kita melihat punya orang jadi ya beda sama kita yang merawat memang dari nol, dari burung-burung jadi, harus melombakan, melatih dan sebagainya. Rawatan harus penjemuran kenceng, itu juga ada manfaatnya sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang agak takut ya nggak jadi burungnya, memang dengan syarat kalau penjemuran kenceng ya pada burung harus kondisi sehat. Nanti burung tidak sehat dijemur ya amburadul teman-teman. Jadi teman-teman ya seperti itu, atau mungkin dijor aja extra fooding dan burung jarang diumbar ya boleh-boleh aja, tetapi ya tunggu aja waktu, paling bentar ya juga akan lemah, atau mungkin tampil 1 kali 2 kali, setelah itu ya tidak tampil lagi di gantangan. Karena pola rawatan itu sangat penting. Kayak burung jadi misalkan tidak sesuai rawatan, kurang penjemuran, ya lama-lama ya nggak mau jalan, dia ya jalan sebentar paling 2 kali atau 10 kali jalan, setelah itu mentalnya sudah berkurang, daya tarungnya, emosinya, faktornya akan menurun. Jadi ya memang saya ablak-ablakan aja teman-teman. Untuk masalah rawatan ya sesuai yang saya rawat. Ya mungkin setiap perawat punya trik dan pendapat masing-masing, tapi saya bagikan kepada teman ya sesuai apa yang saya rawat. Memang saya merawat burung bukan jadi, memang dari nol. Ada di konten saya seperti itu, beli burung ngalah, beli burung bahan, tapi ya akhirnya tampil. Tapi ya butuh proses, ya kembali lagi pada burung ya terah memang 60%, tapi tidak semua terah itu juga bagus. Jadi ya istilah Jawa ngecak-ngecakan. Kadang kita beli burung yang dari pasar atau burung-burung rumahan yang biasa kita olah, itu yang tampil ya ada yang bagus, ada juga yang jelek. Itu ya kembali kepada
rezeki juga teman-teman. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan apa yang teman-teman citakan cepat terkabul. Berbagimu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.